warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini pertama kali kita bersyukur pada Allah masih diberikan waktu yang lapang, diberikan kesehatan, terlebih kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi nyampe di sini alhamdulillah sudah masuk di subuh Bapak Ibu. Saya berangkat dari Pandan jam 3.30 setengah 4. Alhamdulillah perjalanan lancar. Cuma ada sedikit yang pas-pas ya di perjalanan, tapi alhamdulillah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Terima kasih segenap panitia pagi Masjid Al-Hidayah yang sudah menyiapkan segalanya pada pagi hari ini. Sekali lagi bersyukur pada Allah, secara pribadi saya dapat bersilaturahim kembali pada panjenengan semua. Ada kerinduan yang sangat mendalam, sudah hampir 1 tahun bersatu. Sekarang kita ada berpuasa bertemu. Mungkin teman-teman yang di Sarikatan sering bertemu mungkin kepada jamaah. Alhamdulillah pagi ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia Rasulullah SAW adalah nikmat sempat, nikmat usia kita. Apalagi kita sudah terbiasa dengan aktivitas dalam kehidupan ini. Terkadang kita larut, terkadang kita hanyut. Kalau waktunya sama, kalau panjenengan diberikan waktu secara adil oleh Allah 24 jam sama. Saya tidak diberikan waktu lebih banyak oleh Allah, panjenengan tidak lebih banyak, tapi sama Bapak Ibu, 24 jam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terpampang di depan kita pengalaman-pengalaman kehidupan yang tidak mungkin kita ingkari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Saya mohon maaf menggunakan bahasa mati karena sebenarnya kalau dari segi bahasa menggunakan bahasa meninggal itu kurang tepat. Betul dalam bahasa besar mati.
itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian orang mengatakan, wah salah, wah sombong, anteng, murid, bisa untung berarti. Juga ada sebagian orang yang menganggap wis duit wis pakai, rekening wis pakai, bisa untung, santai aja. Sebagian orang lagi menganggap jabatan wis duit, karir wis wapi, hidupnya menyantai. Padahal yang namanya mati ini terpampang betul di depan kita ini. Satu hal yang tidak dapat kita ingkari juga. Maka tetapi kalau panjenengan terkadang dalam kehidupan ini terhadap apa itu kan suatu kritikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjenengan akan mengalami itu, maka sungguh beruntung orang-orang yang mampu memanage dalam waktu 24 jam itu. Tidak melulu untuk memburu materi. Sebagai seorang muslim, seorang muslimah, pasti kita ingat ada doa keseimbangan kita. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa harmoni dari seorang muslim. Itu harus integral, Bapak. Integral menyatu doa itu. Keseimbangan dunia akhirat. Tidak mungkin kita sebagai seorang muslim memilih salah satu, tidak mungkin. Kalau panjenengan hanya memilih keuntungan dunia, selesai di dunia. Terus pangkatnya dhuwure kaya apa, sugih kaya apa, sawai ombone kaya apa. Kalau orientasinya berhenti di dunia, ya terputus di dunia. Napa nanti panjenengan ningali enten piantun sedo, ada orang mati itu membawa sawah turun bau namanya. Mungkin dan diantar dengan jabatan tinggi sekali lalu meninggal di bawah gitu. Kan ada. Nah kita sebagai seorang muslim mesti ingat ya, di samping kebahagiaan dunia mesti kita harus mengejar namanya kebahagiaan. Oke. Nah salah satunya dengan kita hadir di pengajian Ahad pagi seperti ini. Nah ada yang keliru juga Bapak Ibu yang memahami dalam kehidupan ini. Bahkan ini sebagian masyarakat, sebagian orang Islam sendiri, ada yang punya konsep hidup begini. Wis gak apa-apa, wis uripku gak benar, uripku menderita tapi di akhirat bahagia. Itu sepintas betul kita. Itu kalau kita cermati dengan doa keseimbangan itu keliru. Wong kula panjenengan lho diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini. Ya harus kita kejar Bapak Ibu dunia ini. Harus kita kejar dunia ini. Ya bagaimana kalau panjenengan akan merasakan namanya nikmat kebahagiaan itu kalau panjenengan tidak berikhtiar, tidak mengejar dunia ini. Yang keliru itu sebenarnya hanya berhenti mengejar kehidupan dunia atau yang keliru di sini. Mengejar kepentingan dunia itu betul, akan tapi sebagai seorang muslim mesti harus ditambah juga mengejar kebahagiaan akhirat. Maka lek kula panjenengan di dunia ini lihat yang kayak keliru. Hebat seorang muslim yang berikhtiar terus dalam kehidupan ini. Tidak ada hentinya. Maka kan ada sampai kalimat yang memotivasi bagi kita itu. Ikmal dunya ka anak kata isu apa? Ini kalimat inspirasi yang motivasi kita. Dulu kalimat ini ketika saya ngaji masih SD dikatakan sebagai sebuah hadis, ternyata tidak ditemukan. Karena sekarang literasi kan sangat luar biasa Bapak Ibu. Panjenengan tidak pernah mondok saja punya smartphone itu, panjenengan bisa download dengan gratis.
Islam punya lihat tidak bukan konsep sebagai seorang muslim. Mesti berikhtiar ya. Sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Panjenengan diberikan potensi kelebihan pengetahuan di bidang pendidikan, dia mengeksplor di bidang pendidikan. Panjenengan diberikan kemampuan, diberikan kompetensi oleh Allah di bidang ekonomi, di bidang ekonomi terus gitu. Di bidang politik juga seperti itu. Ya, bidang apapun ya. Harus kita kerja kebahagiaan. Napa wonten piyantun boten gadah harta, tidak punya uang tapi bahagia kemana? Apa itu? Lu panjenengan mau berbagi itu kalau tidak punya harta, tidak punya uang, apanya yang mau dibagi? Jamaah haji sekarang saja sudah banyak mengeluh ya. Ada kenaikan sekian persen kan seperti itu. Itu kalau tidak punya uang, tidak punya ikhtiar, tidak punya pekerjaan gitu, kan jadi. Iya, keseimbangan ini harus kita jaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang harus kita ingat, wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kesempurnaannya itu akan kita lihat nanti pada hari akhir. Jadi ikhtiar kula panjenengan untuk menggapai kebahagiaan dunia, menggapai kebahagiaan akan disempurnakan oleh Allah pada hari akhirat. Faman tujiha aminar, siapa yang dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'u ila jannah atau fajar, dan orang itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Orang yang masuk neraka yang mati akan merugi. Kuncinya di situ sebenarnya Bapak. Yang namanya orang mendapatkan keuntungan yang sejati kalau besok di hari akhirat benar-benar dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah tercapai, itulah yang namanya kebahagiaan. Jadi di dunia ini masih bersifat semu, bersifat fana, bersifat sementara. Meskipun juga harus kita kejar, tapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia ini adalah sifatnya hilang pada dulu, banyak tipuan, banyak sementara. Ini dalam rangka supaya hati kita itu tidak sampai menjadikan dunia ini sebagai final oriented, tujuan akhir, tidak. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagai seorang muslim itu punya tujuan akhir, kebahagiaan setelah dunia ini adalah kebahagiaan akhir. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai surga Allah itu ya perlu berikhtiar, Bapak Ibu. Ya perlu usaha keras. Tidak mungkin seseorang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini tidak bekerja keras, tidak berkarya, menyantai, tidak mungkin gitu. Tapi panjenengan ya, membaca ayat suci Al-Quran yang sudah mulai panjenengan sampai surat An-Nisa tadi Bapak. Terus nanti gitu kan. Di surat Al-Baqarah yang panjenengan sudah lewati itu ada kritikan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasibtum antadkhulul jannah. Apa kira gampang itu siapa itu? Ya terkadang masih ada sebagian orang muslim itu padahal karyanya, ikhtiarnya, bekerjanya belum maksimal. Nah, Allah menginginkan pulau panjenengan seorang muslim dan muslimah maksimal, optimal dalam kehidupan ini untuk mencapai surga. Itu tidak hanya sekali loh Bapak Ibu. Allah menegaskan ayatnya. Coba panjenengan nanti buka ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 dan juga ada dalam surat Ali Imran. Ayatnya diamali ayat yang sama itu. Am hasibtum antadkhulul jannah. Sama ayatnya.
Cuma di dalam surat Al-Baqarah, apa mbok kira gampang masuk surga itu, Allah memberikan gambaran, memberikan ilustrasi. Lho wong-wong dhisik kuwi berjuang di jalan Allah itu sampai drek-drek. Artinya sampai mata nasib loh. Bukan mata nasib, mata nasib. Kapan pertolongan Allah itu datang? Jadi orang-orang yang beriman zaman dulu bersama para nabi dan rasul sampai seperti itu loh. Berarti kalau mencermati satu kalimat itu, kapan pertolongan Allah datang? Berarti suasananya kan luar biasa di situ. Suasana perjuangannya, cobaannya, ujiannya yang menimpa. Ya kalau panjenengan ada dalam kehidupan sih nyantai, halia, eleksi ini ya suatu surga. Maka di dalam surah Al-Imran Allah menegaskan itu. Allah menegaskan itu. Walama ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Apa mbok kira gampang itu swarga itu sebelum Allah mengetahui dengan persis siapa di antara orang-orang yang benar-benar mau berjihad di jalan Allah. Wa ya'lamu syuhuri. Dan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar sabar menetapi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu, jemaah pengajian Al-Baqi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ikhtiar, perlu bekerja keras, berkarya dalam kehidupan ini untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pengajian Al-Baqi kali ini saya menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini insya Allah sangat populer, ada di beberapa kitab yang dinukilkan hadis ini. Dari sahabat Abdullah bin Salam, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bilali, wa nasuniyam, bad'ul jannah bisyawab. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Salam. Kalau panjenengan membaca beberapa atau banyak literatur Islamnya, Abdullah bin Salam ini adalah salah seorang sahabat Nabi dari bahasa Jawanya itu darah biru. Oh Bapak Ibu darah biru, kerajaan, padahal darahnya merah terus itu. Ini istilah orang kita, bangsawan kan berarti yang sepuh priai kan. Banyak istilah yang lain. Jadi Abdullah bin Salam itu sebelum masuk Islam itu statusnya sudah seperti ini. Cuma dari bangsa Yahudi. Kan ada beberapa sahabat Nabi itu yang asalnya dari Yahudi, di antaranya Abdullah bin Salam. Cuma kalau panjenengan membaca tokoh-tokohnya, para ahli hadis termasuk beliau ini mengumpulkan menjadi saksi beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Bahasa kita itu bapak kiai, baik kiai, pokoknya keluarganya kiai besar. Abdullah bin Salam seperti ini. Berarti di eranya Abdullah bin Salam itu pendeta yang terlibat di kalangan Yahudi, dan banyak juga pendeta terlibat di kalangan Yahudi. Berarti kan secara intelektual pintar. Baru jemaah pengajian Al-Baqi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pinternya Abdullah bin Salam itu tidak serta-merta ketika Nabi Muhammad SAW
di Mekah Al-Mukarramah mendeklar dirinya sebagai Nabi dan Rasul, tidak serta-merta Abdullah bin Salam itu mengimani Nabi Muhammad SAW. Wong pinter kan biasanya seperti itu Pak Nur. Wong pinter itu kadang itu kandanannya kan. Abdullah bin Salam. Makanya kadang teman-teman itu mengatakan enak ngejak yang biasa-biasa kan seperti itu Pak. Bapak Ibu jemaah pengajian sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar Nabi Muhammad SAW akan hijrah dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, akhirnya Abdullah bin Salam mengajak bibinya untuk menuju daerah Kuba yang sudah masuk dalam kawasan Madinah di Kuba. Lalu Abdullah bin Salam dikisahkan dalam satu literatur itu naik manjat pohon kurma, pengen dakwah kaya apa yang Muhammad seperti itu. Lalu Nabi Muhammad SAW atas izin Allah masuk di kota Madinah mencapai daerah Kufa itu sudah disambut oleh sahabat-sahabat Ansor. Sahabat berkerumun. Lalu Abdullah bin Salam ini juga mengikuti, mendekat pada Nabi Muhammad SAW. Lalu bahasa Jawa itu dipedeli Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu wajah itu dipedeli, dicermati betul. Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Lalu kesimpulan yang diberikan, kesaksian yang diberikan oleh Abdullah bin Salam, ning wajah Muhammad itu ya, di mukanya itu gak ono aura-aura wong sing sering bohong, sering ngaku sih gak ono. Nah, bahwa kita ngoten lho, kalau orang yang gak pernah nipu itu kok disalah wajahnya kok gitu lho. Ngoten lho. Dan bapak kang sepatnya pengalamannya luar biasa. Melihat seorang dari raut mukanya itu gitu. Wah, ini enggak. Jadi Abdullah bin Salam kesaksiannya begitu. Wah, enggak ketok di wajah Nabi Muhammad kok saja biasa. Aku sih wong biasa berbohong enggak ada. Kayaknya bener. Tapi tidak karena pengamatan yang perdana itu tadi lalu menjadikan Abdullah bin Salam itu langsung percaya bahwa itu Muhammad itu Nabi dan Rasulullah. Lalu Bapak Ibu jamaah pengajian asab yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Salam mendekati Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, lek bener sampeyan iki Nabi dan Rasul yang terakhir, mesti iso jawab 3 pertanyaan saya. Ya, kalau dalam beberapa literatur dikatakan ini pertanyaan langit 3 ya. Karena enggak pertanyaan takon model ini itu enggak kabeh wong iso. Pertanyaan pertama yang diberikan Abdullah bin Salam kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tanda pertama kali yang akan muncul pada hari kiamat kubro nanti apa? Ini kan enggak nyangka bahwa seseorang kalau tidak agamis, tidak religius, tidak mungkin bisa membuat pertanyaan sehebat itu. Apa tanda pertama kali akan terjadi kiamat? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, besok di hari akhirat ini ahli surga, penduduk surga itu makanan pertama kali itu apa? Wadahnya Bapak Ibu. Nah, kalau panjenengan nyongkon mau gue tidak ada. Panjenengan wong ahli surga yang pertama itu apa? Ini dikisahkan Bapak Ibu, ada di Sahih Al-Bukhari. Terus pertanyaan
yang ketiga, nyapa kok pajahe bayi lahir kok iso mirip ibunya, kok iso mirip bapaknya punya. Ini nomor nengan ya Bapak. Pertanyaan kan luar biasa betul, intelektual betul pertanyaan ini. Kalau panjenengan kita sakit jawab nggak boleh demikian. Nabi Muhammad SAW yang tersenyum Bapak Ibu, yang namanya Nabi dan Rasul. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjawab jika pertanyaan dari Abdullah bin Salam. Nabi Muhammad tersenyum, lalu mengabarkan, "Baik Abdullah, saya baru didatangi oleh malaikat Jibril." Dan malaikat Jibril memberikan informasi mengenai 3 jawaban dari 3 pertanyaan itu. Abdullah bin Salam, wah Jibril mungkin orang Yahudi, nggak percaya. Mulai muncul keraguan di situ. Siapa? Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan jawabannya. Pertama, besok itu tanda pertama kali terjadi kiamat itu. Ada api dari timur menuju ke arah barat. Ya, di bawah badai itu menggulung, yang dilewatinya kan. Itu tanda pertama. Tanda kedua, makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga itu adalah hati ikan. Hati ikan. Nah, sumber asli itu kan biasa makan hati ikan. Makan hati ya kemudian. Lalu yang ketiga ini pertanyaan yang bersifat medis nih. Bayi lahir kok mirip wajah ibunya apa? Ternyata jawaban Nabi Muhammad itu, bayi itu wajahnya itu kok mirip dengan ibunya. Karena ketika terjadi senggama, hubungan intim antara suami istri, yang terjadi orgasme pertama kali adalah ibunya, maka wajah anak itu, wajah bayi itu dengan ibunya. Kalau wajahnya mirip dengan wajah bapaknya, berarti yang pertama kali orgasme itu adalah bapaknya. Jelek kalau panjenengan kan bukan sakit ya Pak. Kalau belajar ilmu medis mungkin dapat menjawab. Nabi Muhammad juga bukan ahli kedokteran. Nah setelah itulah Abdullah bin Salam menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wong winter begitu Bapak. Meyakini Islam itu memang karena dalilnya jelas, nasnya jelas. Abdullah bin Salam meyakini akan muncul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi akhir zaman. Yakin berdasarkan kitab Taurat yang dia pegang, nasnya kuat. Dalil Nabi, dalil aklinya juga kuat gitu. Ya, secara akal sehat, yakin betul lah ini. Lalu Abdullah bin Salam telah menyatakan diri masuk Islam, kan asal namanya kan tidak Abdullah bin Salam, Husain bin Salam. Lalu Nabi Muhammad dirubah setelah masuk Islam menjadi Abdullah bin Salam. Selanjutnya Bapak Ibu, Abdullah bin Salam ini memberikan satu rahasia yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Kenapa kok penting karo Islam? Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi itu tidak menginginkan Nabi dan Rasul itu dihadirkan dari kalangan selain Yahudi. Sebelum saya masuk Islam, semua orang Yahudi mengatakan saya, keluarga saya adalah orang-orang hebat, orang-orang yang beriman kepada Yang Maha Kuasa. Yakin betul Pak masyarakat Yahudi pada Abdullah bin Salam.
Tapi panjenengan lihat nanti ketika saya sudah masuk Islam, meyakini panjenengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah. Akhirnya betul Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW menghadirkan para tamu pemuka-pemuka dari Yahudi, Abdullah bin Salam, untuk sementara bersembunyi. Nah, datang pemuka-pemuka Yahudi, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai saudara-saudara, bagaimana pendapat Anda terhadap Abdullah bin Salam?" Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, dia itu pemimpin kami, orang-orang hebat, orang-orang terbaik di antara kami. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, kalau Abdullah bin Salam beriman kepadaku bagaimana? Orang-orang Yahudi jawab, impossible sekali mungkin. Lalu keluar Abdullah bin Salam bersama. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, saya sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, Anda ini berbohong, bukan berbohong. Jadi orang-orang yang tadinya dipercaya Bapak, langsung di depan itu benar menjadi seorang yang pembohong. Nah, setelah masuk Islam Bapak Ibu, Abdullah bin Salam ini kelebihannya membagi pola hidupnya menjadi 3 waktu. Pola hidupnya menjadi 3 waktu. Ini yang mungkin kita ambil baik. Pertama, ya memang dari sisi basicnya punya kelebihan intelektual yang sangat luar biasa. Daya literasi membacanya, nulisnya sangat kuat. Ya Abdullah bin Salam. Penguasaannya terhadap Alkitab luar biasa. Maka ketika masuk Islam, sepertiga waktunya dipergunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau panjenengan satu dari, insya Allah, alhamdulillah. Jadi membagi waktu yang 24 jam itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama dipergunakan untuk mempelajari Al-Quran. 8 jam berarti. Bagian yang kedua dari 24 jam ketika yang kedua dipergunakan untuk berkarya, bekerja. Sepertiga berikutnya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Hebat sekali. Mungkin yang ditiru ada beberapa tokoh di Indonesia. Coba panjenengan, kalau panjenengan bisa membagi waktu dalam 24 jam itu luar biasa. Sepertiga untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sepertiga untuk bekerja, berkarya, sepertiga lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi urip itu senang Bapak Ibu. Kalau teratur seperti itu senang. Maka kalau panjenengan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimat, mesti berani membuat program dalam kehidupan ini. Nah, ini yang agak sulit ini Bapak Ibu. Tidak semua orang berani membuat program dalam hidupnya. Tidak semua orang berani membuat program dalam hidupnya. Padahal orang yang tidak berani membuat program dalam hidupnya, separuh kegagalan sudah dia dapat. Wong kula panjenengan membuat program terplanning, terencana dengan baik, teratur program itu. Oh, targetnya terkadang gak tercapai loh Bapak. Nopo lah apa lagi? Gak punya program, gak punya target Bapak. Sagelnya itu. Maka kalimat ini sering saya ucapkan. Seseorang yang tidak berani membuat program, tidak berani membuat target dalam kehidupan, dia akan gagal dalam kehidupan. Bapak Ibu jemaah pengajian Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, itu salah satu iktibar yang dapat kita ambil pelajaran berharga dari sahabat Abdullah bin Salam. Nah, sahabat Nabi yang lain saat bin Abi Waqqas itu mengatakan Abdullah bin Salam ini pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW penghuni surga yang berkeliaran di muka
hebat Bapak Ibu. Wong sing urip tapi dikatakan oleh Nabi, disaksikan dia akan menjadi penghuni surga. Nah, kalau panjenengan apa sudah ada yang menggaransi seperti itu? Itu Bapak Ibu, enak istilahnya garansi lebih surga. Keuntungan sejati ya seperti itu masuk surga. Kalau dunia bahagia belum tentu dia. Otomatis kalau panjenengan kan mikir, apa kira-kira sing dilakoni Abdullah bin Salam dulu kok sampai dijamin menjadi ahli surga kan seperti itu. Gak apa-apa empat amalan yang dilakukan Nabi. Di samping tadi yang saya sampaikan ya. Yang pertama kesaksian yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam ketika menemui Nabi Muhammad SAW di depan para sahabat Ansor, sahabat yang mengikuti hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah Munawwarah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam. Nek sampeyan pengin mlebu surga dengan selamat, afsus salam. Tebarkan salam dalam kehidupan. Menebar perdamaian dalam kehidupan. Wis minimal assalamualaikum minimal. Bisa iki lho Bapak Ibu, angel golek wong sing membiasakan dirinya, punya good habit, kebiasaan bagus, praktek bagus dalam hidupnya. Biasa salah itu angel. Nah, bisa juga misalnya angel Bapak Ibu, panjenengan buka HP sudah. Banyak grup di HP panjenengan kan itu ya. Wah, grup ini, grup A, grup B, C dan seterusnya. Jarang orang yang memberikan salam juga, yang menyapa gitu aja uangnya. Itu begitu menunjukkan ya rasa egois masih muncul dalam bagian. Padahal syarat pertama yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ini kesaksian dari Abdullah bin Salam untuk masuk surga dengan selamat, sebarkan salam dan baik. Maka pulau diri kan Bapak Ibu, kok aneh orang seneng tukaran dulu aneh. Apa bisa bilang aku surga gitu? Apa maneh pada wong Islam itu tukaran, gue tak aneh gitu. Tapi napa wonten? Nyatane saya eneng golek ngene. Pada Islam tukaran. Padahal pesan pertama Nabi Muhammad menginjakkan pertama kali menginjakkan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kalimat pertama, tebarkan salam, tebar perdamaian dalam kehidupan. Ya bahasa kasar, uang lain dari kisro nih, dunia ini nggak harus ke swarga Bapak. Ya minimal kita belajar dari yang kecil-kecil dulu, yang melalui grup WA di grup menyapa teman-teman kita, saudara kita. Assalamualaikum, semoga Anda sehat, semoga Anda dalam kondisi yang aman, dimudahkan. Itu terus dilakukan itu. Dan itu pun ya, kelihatannya tidak semua orang sanggup. Sepele, tidak semua orang sanggup. Nah, beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, ya, kita akan berada di bulan Ramadan. Saya berikhtiar membuat 30 video di YouTube itu. 30 kultum. 30 judul kultum. Lalu anak-anak saya berikan tugas untuk mencermati kultum yang saya berikan itu. Minimal 1 atau 2 kultum gitu. 1 atau 2 kultum untuk meresum dari kultum saya di YouTube itu. Padahal saya bermaksud ingin memberikan pendidikan ke anak-anak bermedsos, punya akhlak yang bagus. Apa kalau di persyaratan kita namanya akhlak medsosial kan gitu ya, Ustaz Nur ya. Jadi bermedsos gitu ya, bermedia sosial itu ada akhlaknya Bapak Ibu. Ya kok saya temukan ya, saya lihat di akun anak-anak ya, coba saya lihat itu. Dan setiap saya share video itu saya beri, silahkan diberi komentar yang bermanfaat. Saya beri seperti itu, saya beri pesan seperti itu. Lalu saya lihat anak-anak itu, nama akunnya saja itu macam-macam.
Kalau positif bagus, banyak yang negatif. Nama akunnya saja padahal seorang pelajar. Nah, kalau panjenengan ya mesti apa? Mesti ada kepedulian di situ. Loh, kita sekarang sudah berada di era ini sekarang. Sudah di era medsos itu. Tebarkan salam. Loh, kok sing gawe kesel lek yo enggak kena ya tinggalan Bapak. Yang penting kita menebar perdamaian dalam kehidupan. Katakan memang juga ada sing wanggil diomong iki ya. Jadi tinggal saja, tidak usah kita lalu kita menggibah bermacam-macam di media sosial. Tidak perlu sudah. Justru kita tebarkan perdamaian melalui medsos, melalui dunia nyata juga kita tebarkan perdamaian. Nah, ini masih jarang, ya, masih jarang. Dan itu tugas kita sebagai seorang muslim, memberikan pendidikan, memberikan pelajaran kepada putra-putri kita ke depan. Jadi sekali lagi pesan Rasulullah SAW, kalau panjenengan ingin menuju surga dengan selamat, yang pertama tebarkan salam perdamaian dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah pengajian Ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'imullah. Berilah makan pada orang-orang yang membutuhkan. Ini pesan Nabi. Kalau panjenengan mesti punya sifat berbagi. Punya sifat berbagi. Maka pentingnya kalau panjenengan kerja mungkin ya ini, memberikan makan pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau panjenengan buatan kurang giat bekerja, giat berikhtiar, iya seperti itu. Mula-mula kok berlainan tiang muslim ya, tiang musliman ya. Ningali tiang kok kerjanya luar biasa, luar biasa. Apalagi masih muda, kok bekerjanya luar biasa. Nanti nyampe jembatan sebelum Purwajar begini, yang masuk Purwajar itu, wah, itu sudah ibu-ibu bapak-bapak di dunia, wah alhamdulillah dengan itu. Pak, sampai pulau Minggu dan mobil lewat dan membawa sayur-sayuran, wah kira saya lihat. Harus seperti itu, giat bekerja, giat berkarya. Ini dalam rangka kita memberi kepada salah satu ciri khas kalau panjenengan dikatakan orang bertakwa kan, yumbikuna bisyarwa wajalla. Orang-orang yang bertakwa itu punya indikator yang sangat melekat dalam pribadinya. Dia gemar berinfak meskipun kondisi ekonominya sempit atau lapang. Nah, ini mesti kita tanamkan. Salah satu tanda ciri khas orang bertakwa itu dia gemar berinfak meskipun kondisi ekonominya sempit maupun lapang. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, informasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang disaksikan oleh Abdullah bin Salam, orang dapat masuk surga dengan selamat adalah wasilul arham, rahman silaturahim, gemar bersilaturahmi. Kita umat Islam di Indonesia ini punya budaya yang sangat bagus ketika sama. Sebenarnya kalau tuntunan agama kita Islam tidak mesti harus Idul Fitri kan begitu kan. Namanya silaturahim ya terus dijalin. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang itu silaturahim, tidak akan masuk. Itu terutama pada keluarga. Ini harus dijalin betul silaturahim. Ya kan kadang kan ada sebagian orang kalau keluarga ini gak rukun, tapi kalau orang dia malah rukun kan orang itu. Kelamin ini. Lucu banget. Ya terutama kepada sanak saudara, kepada keluarga besar, cari silaturahim. Ya kalau ada masalahnya diselesaikan Bapak Ibu, yang namanya hidup kan life is problem, hidup ini masalah. Tapi kita diajarkan oleh tuntunan agama Islam. Ada
ada masalah diselesaikan. Tidak bisa diselesaikan dengan dengan pribadi, musyawarah, menghadirkan saksi, kan coba bisa kok. Asal ada kemauan, ada solusi. Saya lihat dari silaturahmi. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, kesaksian teologi salam kata Nabi Muhammad SAW, wassalu bilali wan nasuniya. Sholat malamlah ketika mayoritas orang itu sedang tidur. Ya berbanyak dong. Ya, kalau yakin panjenengan Bapak Ibu di jamaah Majelis yang tadi malam sholat tahajud semua yakin. Jauh yang enggak. Yakin insya Allah panjenengan istiqomah. Bapak Ibu ada kabar dari Nabi Muhammad nih panjenengan membaca tafsir, membaca ayat apa lebih lanjut itu. Nabi Muhammad sudah mengabarkan pada kita. Ternyata besok pada hari kiamat itu ketika kalau panjenengan menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, enggak akeh Bapak Ibu wong sing salat malam itu. Ini kabar ini sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, dengan kabar ini kan apa itu ya membentuk kita ya. Wah, ternyata Nabi Muhammad mengatakan besok ternyata di hari akhirat itu kan begini ya, ada di situ ujungnya ketika kalau panjenengan besok antri di padang mahsyar seperti itu. Yang antri di padang mahsyar sekarang kan hampir 7 miliar lebih jumlah manusia. Antri di padang mahsyar, lalu ada suara di situ. Bahasa Jawa ini kan, wahai manusia, siapa yang biasa sholat malam, berdirilah. Begitu bahasa kasarnya seperti itu. Lalu nanti Bapak Ibu sing biasa sholat bengi, sing biasa sholat lel, sing biasa sholat tahajud, nanti lagi. Ternyata kabar yang diberikan oleh Nabi Muhammad, ternyata sing ngadep itu gak akeh Bapak Ibu. Gak akeh. Ya mungkin belum ada dengan termasuk orang yang istiqomah sholat malam ini. Ya ternyata juga bilang Bapak Ibu. Wong kadang ya HP alarm wis diunek to, Pak. Jam 3 bengi wis bunyi diu. Tapi ini jadi tol ya, ini pipis tol hari itu turun deh. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Sholat bengi ketika mayoritas umat pada turun. Coba panjenengan rasakan yang terbiasa sholat malam itu tenang Bapak itu. Ada sakinah, ada ketentraman di sini. Kau enak jadi orang itu enak kan? Gak terusung gitu kan? Gak galau bahasa Jawanya. Terus panjenengan ini masalah apa sholat bengi katanya. Insya Allah solusi diberikan. Ya sholat malam ya sholat sunnah ya. Yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ini sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asya'ayat asya'aruka maqamah. Dan sebagian malam adakan sholatnya, kerjakan sholat tambah, sholat nawafil, sholat tahajud. Ya metodenya monggo panjenengan pilih karena Muhammad memberikan beragam cara sholat malam itu. Memberikan cara. Yang sahabat mengatakan, Ustaz, mau awan aku mau wompok sawah ya, itu seperempat mari rapuh. Seperempat Bapak Ibu wompok mari seperempat. Akhirnya bengi itu ya mulai lumayan sampai Bapak Ibu jam 7 jam 8 gitu. Namanya tiap sudah mulai usia paruh baya gitu. Jam 9 jam 10 sudah mulai ngantuk Bapak. Nopo malih siangnya bekerja dengan keras begitu dengan fisik. Ya dia apa panjenengan jam 10 jam 11 itu sholat malamnya daripada nanti tertinggal sholat tahajud. Panjenengan terbangun tiba-tiba sudah syukur kan iman tertinggal. Ya sholat malam ya. Oh Nabi Muhammad SAW memberikan keluasaan tentang waktu sholat malam itu. Dari Isya sampai jalan fajar kan seperti itu.
Ya memang utamanya mana utamanya ya tahajud itu. Idealnya 1 jam sebelum subuh berdiri. Katakanlah sekarang jam subuh itu jam 4 lebih gitu. Panjenengan bunyikan saja alarm itu jam 2:30 atau jam 3. Jam 3 itu bunyikan saja alarm sudah. Itu insya Allah waktu ideal untuk sholat tahajud. Ini terserah panjenengan menggunakan metode yang katakanlah setelah ambil air wudhu ya jam 3 bangun itu jangan ambil air wudhu lalu dibuka sholatnya 2 rakaat dulu sholat iftitah gitu. Setelah itu 4 rakaat salam ditutup 3 rakaat salam untuk witirnya. Atau panjenengan setelah 2 iftitah 2 rakaat iftitah itu disambung dengan 2 rakaat sampai 11 rakaat. Boleh. Ini memang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni atau ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan mungkin yang dapat saya sampaikan pada pengajian Al-Baqi ini. Kurang lebihnya yang benar mendatang dari Allah, yang salah tidak bisa dibalik. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.